Presentasi UTS PDT. Nomor 1, judul jurnal Random Based Partition Based Adaptive Distribute Kernelized SVM for Big Data. Untuk fokus penelitian, mengembangkan metode klasifikasi berbasis SVM yang mampu menangani big data secara efisien di lingkungan komputasi terdistribusi tanpa membutuhkan pra-pemrosesan data khusus. Kontribusi penting, mengusulkan 3 varian SVM terdistribusi. Yang pertama yaitu PVSVM 2, PVSVM, dan yang ketiga SIM-SVM. Menunjukkan efisiensi tinggi dalam kecepatan pelatihan dan skalabilitas sistem. Mencapai akurasi 99% pada dataset MINES. Kemudian mengurangi komunikasi antar node dan overhead sistem. Kelebihannya tidak memerlukan pre-clustering atau sampling khusus. Skabilitas tinggi dan waktu pelatihan lebih singkat. Dan yang berikut, akurasi tetap tinggi meski data besar. Untuk kekurangannya, performa tergantung konfigurasi cluster dan jumlah node belum diuji pada data real time atau IoT, membutuhkan sumber daya komputasi besar. Relevansi sangat relevan untuk topik pemrosesan data terdistribusi karena menampilkan model pembelajaran mesin atau SVM yang efisien dan adaptif terhadap sistem komputasi Hadoop dan Spark. Yang kedua, an in-memory data Cube Award distribute data discovery across clouds for remote sensing big data. Fokus penelitiannya meningkatkan efisiensi penemuan dan akses data remote sensing big data lintas platform cloud melalui sistem in-memory distribute or clusteration. Kontribusi pentingnya mengembangkan strategi atau spatio-temporal award dan QF filtering untuk mempercepat pencarian data, mengintegrasikan Alusio untuk mengatasi informasi silos antar Earth Observation Data Cubes, dan membuktikan peningkatan efisiensi hingga 100 kali dibandingkan metode konvensional. Akses lintas cloud tanpa unduhan lokal, skalabilitas tinggi dan cepat, dan menyediakan mekanisme penyaringan data otomatis berdasarkan kualitas. Untuk kekurangannya, perlu sumber daya besar dan pengaturan kompleks. Kurang cocok untuk pengguna individu tanpa infrastruktur HPC. Untuk relevansinya sangat relevan karena menerapkan pemrosesan dan integrasi data terdistribusi berbasis in-memory yang menjadi inti dari sistem analis big data modern. Yang ketiga, review of distributed computing frameworks for supporting big data analysis. Untuk fokus penelitiannya, meninjau dan membandingkan berbagai kerangka kerja komputasi terdistribusi untuk mendukung analisis big data dan dengan fokus pada efisiensi skalabilitas. Untuk kontribusi pentingnya, menyediakan pemetaan mendetail framework populer seperti Hadoop, Spark, Flink, Rai, dan Dask. Menjelaskan perbedaan batch dan streaming processing, serta mengidentifikasi gap penelitian di bidang Edge dan AI Drive and Distribute System. Untuk kelebihannya, analisis luas dan mendalam,
mencakup framework klasik dan modern, dan bermanfaat bagi peneliti dan praktisi. Untuk kekurangannya, tidak melakukan uji coba eksperimental, analisis masih bersifat konseptual. Untuk relevansinya, relevan karena menjelaskan berbagai framework pemrosesan data dan terdistribusi yang menjadi fondasi sistem big data analisis modern. Untuk jurnal yang keempat, Grants Apps, Distribute Aplikasi Arsitektur dan API for Modular and Distributed Operation. Fokus penelitiannya mengembangkan arsitektur aplikasi dan IP terdistribusi untuk mengelola operasi sistem kelistrikan secara modular dan interoperabel. Kontribusi pentingnya yaitu merancang platform terbuka berbasis microservice untuk operasi gear. Untuk kelebihannya, modular, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Untuk kekurangannya, uji coba terbatas pada simulasi. Relevansinya sangat relevan karena menerapkan konsep pemrosesan mathematical programming dan dynamic programming. Untuk kontribusi pentingnya, mengusulkan algoritma baru atau MP. Kelebihannya memberikan hasil klaster lebih stabil dan akurat. Untuk kekurangannya, hanya digunakan untuk satu variabel. Untuk relevansinya, relevan karena pendekatan MP dan DP dapat diterapkan dalam sistem analitik dan data clustering terdistribusi yang membutuhkan efisiensi tinggi serta kestabilan pada data berskala besar. Yang keenam, data market design atau sistem literature review. Fokus penelitiannya yaitu menganalisis arsitektur peran dan tantangan teknisi dalam pengembangan pasar data lintas domain. Kontribusi pentingnya menyediakan taksonomi masalah dan solusi desain pasar data. Untuk kelebihannya, memberikan pemetaan komprehensif dan panduan desain bagi pengembangan sistem berbasis data. Kekurangannya tidak menguji model pada kasus nyata. Relevansi menjelaskan bagaimana sistem pertukaran data terdistribusi dapat dioptimalkan melalui desain pasar data yang efisien dan aman. Yang ketujuh, Popularity Award Data Placement in Erasure Coding Based Storage System. Fokus penelitiannya optimasi penempatan data dalam sistem penyimpanan tepi berbasis erasure coding dengan mempertimbangkan popularitas data untuk mengurangi latensi. Kontribusi pentingnya yaitu mengusulkan dua algoritma baru seperti EDPO optimal dan EDPA aproksimaksimal efisien. Kelebihannya performa tinggi dalam menurunkan latensi dan discard rate. Kekurangannya EDPO tidak cocok. 8. An open data service for supporting research in machine learning on Tacomac data. Fokus penelitian ini adalah untuk mengembangkan layanan data terbuka dan terdistribusi untuk mendukung riset machine learning pada data Tacomac. Kontribusinya meliputi desain OTDS, platform data terbuka berbasis cloud, distribusi, arsitektur yang mendukung integrasi model machine learning untuk analisis plasma dan prediksi gangguan fungsi nuklir. Kelebihannya yaitu memfasilitasi kolaborasi riset global, mempercepat analisis data besar ilmiah, dan meningkatkan efisiensi sistem berbasis cloud. Kekurangannya terbatas pada data Tacomac serta menghadapi tantangan keamanan dan interoperabilitas antar negara. Relevansinya tinggi karena menggabungkan cloud-based distribusi data, manajemen data, machine learning, pipeliness untuk riset ilmiah berskala besar. Yang kesembilan, Agile Data Duplicate under
Curtainous Robots Optimization Approach. Penelitian ini membahas deduplikasi data mobile agile computing di bawah kondisi ketidakpastian. Kontribusinya adalah mengusulkan dua algoritma duplikat UEDDE C dan UDDE-A untuk menangani data dengan efisiensi dan mempertahankan ketahanan sistem. Hasilnya terbukti efisien pada data nyata dan mampu meningkatkan kinerja sistem. Namun, waktu komputasinya masih tinggi dan masih mempertimbangkan keterbatasan bandwidth jaringan. Penelitian ini relevan karena menyoroti optimasi dan efisiensi sumber daya dalam sistem pemrosesan data terdistribusi. Yang ke-10, Data Overlay Mesh in Distribusi Cloud Allowing Collaborative Application. Penelitian ini berfokus pada kolaborasi dan berbagi data antar aplikasi di cloud terdistribusi. Kontribusinya adalah mengembangkan model data space di atas vClouds dengan mekanisme pengolahan sumber daya dan kontrol lebih terstruktur. Kelebihannya, sistem ini fleksibel, efisien, dan mendukung kolaborasi antar sistem yang terpisah. Kekurangannya belum banyak membahas aspek keamanan dan penghapusan data yang kompleks. Penelitian ini relevan karena membahas arsitektur kolaboratif untuk manajemen data di lingkungan cloud distribusi. Yang ke-11, Revealing a New Vulnerability of Distributed State Estimation, a Data Integrity Attacks and Unsupervised Detection Algorithm. Penelitian ini meneliti serangan integritas data pada sistem listrik terdistribusi dan mengusulkan algoritma deteksi unsupervised berbasis terdistribusi statistik. Kelebihannya, algoritma ini memiliki akurasi tinggi, adaptif terhadap perubahan jaringan, dan efisiensi dalam mendeteksi serangan. Namun masih ada false positif dan membutuhkan data berlabel untuk validasi. Penelitian ini relevan karena meningkatkan keamanan data sistem distribusi state estimation. Yang ke-12, referensi arsitektur for Blockchain Native Distribusi Information System. Penelitian ini mengusulkan arsitektur sistem informasi terdistribusi berbasis blockchain. Tujuannya adalah untuk menciptakan rancangan yang transparan, fleksibel, dan interoperable tanpa bergantung pada pusat data tunggal. Kelebihannya yaitu mendukung keandalan antar sistem dengan mekanisme verifikasi otomatis. Kekurangannya masih berupa konsep dan belum diuji pada implementasi nyata. Relevansinya tinggi karena menjelaskan cara blockchain digunakan dalam pemrosesan data terdistribusi modern. Yang ke-13, geodistribusi IoT data analysis with deadline constraint across network agent. Fokus penelitian ini adalah optimasi analitik data IoT terdistribusi dengan batas waktu atau deadline. Peneliti mengusulkan metode MCGL Plus untuk menyeimbangkan biaya dan waktu pemrosesan antar lokasi. Kelebihannya efisien, hemat biaya dan mendukung pekerja multilokasi. Namun, sistem masih mengasumsikan jaringan statis dan belum optimal secara heuristik. Penelitian ini relevan karena membahas efisiensi dan penjadwalan tugas di sistem data terdistribusi. Yang ke-14, Data Driven Predictive Voltage Control for Distribusi Energi
Inactive Distribution Network. Penelitian ini mengembangkan kontrol prediktif berbasis data untuk mengatur tegangan di jaringan listrik terdistribusi. Kelebihannya, sistem ini adaptif, tidak bergantung pada model fisik, dan mampu mendekati performa sistem terpusat. Kekurangannya membutuhkan data berkualitas tinggi dan beban komunikasi yang besar. Penelitian ini relevan untuk mengimplementasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan dalam sistem energi yang terdistribusi. Yang ke-15, a survey of spatio-temporal big data indexing method in distribusi information. Peneliti ini mengulas berbagai metode pengindeksan data spatio, temporal, dan lingkungan big data terdistribusi. Kontribusinya adalah mengklasifikasikan metode indeks berdasarkan arsitektur dan memberikan visualisasi evolusi metode secara sistematis. Kelebihannya, penyimpanan mudah dipahami dan membantu memahami tren pengembangan metode, namun penyajiannya masih dipahami dan membantu memahami tren pengembangan metode. Namun penelitian ini tidak menawarkan metode baru dan pembahasan masih bersifat umum. Relevansinya masih penting karena mendukung efisiensi akses dan manajemen data besar di sistem terdistribusi.